Halo, assalamualaikum guys. Pagi-pagi ini aku mau mengajak kalian untuk bikin aksesoris handmade. Dia berupa bros atau pin seperti ini. Bros atau pin seperti ini yang memanfaatkan bisa bahan sisa, bisa bahan-bahan yang ruwet. Nah, yang akan aku gunakan adalah seperti ini. Ini adalah bahan yang ruwet karena ketika datang, biasanya kalau barang beli bahan datang itu seperti ini ya. Jadi dia bagus. Nah, ketika ini datang, salah satu tutupnya ini rusak. Jadi apa yang terjadi ketika rusak? Ya udah, kawatnya ruwet. Ini udah ruwetisasi, misalnya mau ditarik boleh, tapi nanti pasti akan menambah kerutan kawat. Jadi ini nanti kita akan manfaatkan untuk membuat bros yang unik, yang cantik seperti ini. Nih, apa aja sih bahan yang digunakan? Selain itu pasti ada, ini aku menggunakan mutiara air tawar ya. Bisa menggunakan lebih dari 4, bisa 4, ini nanti bisa aku tambahin. Ini mutiara air tawar, ini yang ukurannya kecil-kecil karena memang readynya yang kecil-kecil, yang besar-besar udah habis guys. Terus sisa-sisa kawat, maksudnya sisa-sisa kawat ketika kita bikin aksesoris seperti ini, itu biasanya nanti menyisakan kawat ketika ini menganyam bawahnya atau seperti apa. Nah, ini sisanya yang banyak, ini akan aku gunakan, akan aku manfaatkan, mau tak uwer-uwer kayak gitu ya, biar nanti bisa menjadi seperti ini. Terus memakai peniti ukuran bisa 2,5 cm, bisa ukuran 3 cm. Terima kasih banyak kakak yang udah masuk dalam roomku. Terus ini tentu saja ini penitinya lancip. Ini yang grade A ya. Jadi bahannya adalah kawat-kawat yang ruwet yang akan aku gunakan untuk membuat bros. Ini udah jadi 4. Nah, ini yang belum berpeniti. Jadinya seperti ini. Tadi rencananya mau tak belokin, tapi karena ruwetnya ini terlalu padat, jadi nggak bisa ditembus sama kawat ketika mau memasang ini mutiara air tawar. Salam kenal kakak. Nih, jadi kawatnya yang sisa-sisa kawat tadi ini akan aku lingkarkan kayak gitu. Oh iya, tambahan ya, ini perlu base. Jadi ketika aku membuat bros dalam bentuk kucing atau dalam bentuk ini, aku ada bros kucing, atau ketika membuat bros dalam bentuk yang memerlukan netting, ini netting ya, teknik netting, ini bros kucing, ini semuanya dari bahan batu, kawat tembaga. Itu biasanya si batu ini lepas, terus kalau lepas apa yang terjadi? Dia nggak bisa digunakan lagi. Nah, inilah yang akan aku gunakan untuk dasarnya. Jadi ini tinggal aku penyot-penyotin, aku lurusin kayak gitu ya. Nah, yang 4 ini menjadi tempat menjadi base lainnya. Jadi tinggal dibalik. Nah, kayak gini. Jadi ini bentuknya hampir menyerupai love. Memang karena berbagai macam sisa netting, jadi dia itu nanti akan macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya love cantik, ada yang bentuknya tidak beraturan kayak gitu. Jadi semakin menarik karena ini memang handmade nih. Oke, kita langsung membuat ya. Nah, ini udah jadi nih base-nya nih, kayak gini aja nggak apa-apa. Ini semuanya memakai kawat tembaga yang berenamel. Terus yang tadi udah di
ungker-ungker itu nanti bisa ditambahkan di atasnya. Ini akan ditambahkan di atasnya. Terus yang ini kita akan bikin untuk tambahan atasnya lagi, biar nanti jadi ini tertutupi sama kawat-kawat yang ruwet ini, terus ini juga tertutupi sama kawat-kawat yang ruwet. Pas aku bikin, ini udah bikin beberapa ya, ini ternyata kalau kawatnya terlalu padat, mau membuat hiasan di atasnya itu susah memasukkan nanti susah memasukkan ininya. Ketika mau kita masang itu dengan menggunakan kawat itu susah dimasuki. Jadi saranku kalau misalnya punya kawat, misalnya nih pengrajin aksesoris punya kawat, saranku itu nggak usah terlalu padat. Terima kasih banyak kakak yang udah masuk ke roomku. Salam kenal dari Mahmus. Nih seperti ini ya. Terus ini kita bikin. Nah ini juga sebenarnya nggak terlalu ruwet. Ini sisa ya. Tapi dia ini udah nggak bisa ditarik. Ini ada yang kayak jendol kayak gitu loh. Jadi karena aku malas memanfaatkannya, biasanya aku bukanya secara awut-awutan aja. Kalau misalnya nih aku nanti potong, nanti dia banyak yang ini kayak nusuk-nusuk kayak gitu. Jadinya mendingan aku keluarkan, terus aku ruwetkan lagi. Nah ini udah ruwet. Nah baru aku potong di sini. Nah udah tinggal kayak giniin aja. Nah ini nanti ditaruh di atasnya di sini. Kayaknya udah pas ya ini ya, segini sama segini ya. Misalnya nih masih pengen aku tambahin sedikit lagi. Bentar. Jadi kawat-kawat ruwet itu aku punya banyak. Ini yang mau aku manfaatkan untuk menambah atasnya. Ini enggak aku perlihatkan kawat-kawat ruwetnya karena tercampur dengan kawat yang bagus. Oh ini yang warnanya silver enggak usah. Bagaimana caranya, tinggal kita otak-atik sehingga nanti menjadi bisa menutupin. Nah ini udah bisa nutupin ya. Kalau udah bisa nutupin, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah biar dia itu rapi, terikat dengan base, maka perlu kita jahit. Jahitnya pakai kawat lagi. Ini tadi ada kawat sisa yang ini panjang. Ini akan aku gunakan untuk menjahit samping-sampingnya. Nah, caranya menjahit gimana? Jadi dari sisi yang ini nih langsung kita rekatkan aja. Ini kawatnya itu udah ruwet kayak gini. Jadi kalau digunakan juga udah susah. Ini
Kalau pagi Om Mahmus akan sering live ya, dalam aku biasanya tuh membagikan tutorial membuat aksesoris yang aku jual di galeri Om Mahmus. Jadi ini banyak aksesoris baru karena kemarin tuh kehabisan produk. Sekalinya bingung kalau kehabisan produk, karena memang sempat vakum 3 bulan pas ada masalah kesehatan ya, vakum 3 bulan puasa, dan setelah lebaran habis itu ada permintaannya melonjak tinggi, jadi barang yang di rumah itu habis. Nah ini udah yang ini ada yang udah terikat, ada yang belum. Jadi kayak merasa bersalah kalau nggak punya stok. Jadi ini aku banyakin stok sekarang. Jadi aku setiap pagi mau live sekitaran jam ini 8:30 mau live dalam pembuatan barang. Nanti kalau sudah aku foto dan aku ini bisa aku sematkan di keranjang kuning ya. Nih, aku mau membuat bros seperti ini kakak. Ini bros memanfaatkan keruwetan dari kawat-kawat tembaga yang aku gunakan sebagai bahan. Jadi dia ini kuat, ini enggak uglek-uglek ya, dia udah kuat karena terikat, terus aman. Tapi bahannya, maksudnya kalau kita bikin nih, bahannya ini tidak aman untuk anak kecil. Nah, terus ini dijamin awet kecuali kalau hilang. Kayak gini nih kakak. Nah ini adalah memanfaatkan sisa-sisa dari bros pembuatan kucing atau netting lainnya yang aku gagal membuatnya. Jadi aku manfaatkan untuk membuat seperti ini. Terus kadang aku tuh kan belajar mengolah kawat ya, dia ini enggak jadi dia itu gagal. Nah ini aku manfaatkan, jadi ini bukan barang udah dipakai kayak itu, enggak, dia gagal, aku gagal membuatnya, akhirnya nggak bisa digunain lagi. Sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk ring, tapi aku malas, jadi aku gunakan untuk membuat seperti ini. Ini yang belum dipenitiin, ini yang udah. Nih lanjut ya, setiap pagi akan live proses pembuatan aksesoris handmade. Setiap jam 8:30 seperti ini ya. Nah ini masih ada yang membuka. Nanti akan aku jahit lagi. Ini seperti menjahit baju untuk sampingan kayak gitu ya. Nih akan aku cerita tentang Om Mahmus. Jadi Om Mahmus itu adalah tempat, Omah itu rumah ya, Mus itu namaku kayak gitu. Jadi Om Mahmus tuh pengenku jadi tempat usaha nanti yang bergerak di bidang aksesoris handmade. Dulunya aku pengennya sama tempat bimbingan belajar, cuman ternyata serakah itu kalau badannya cuma satu nggak boleh kayak gitu, bisa langsung tepar gitu. Ini dalam proses penjahitan ya, penjahitan bahan tadi yang ruwet dijahit. Nah ini udah jadi love, tapi love-nya itu kurang love-nya itu nggak sempurna, tapi nggak masalah karena unik kayak gitu. Nah ini kan bentuknya ini masih kasar ya, kalau ini udah halus ya, karena tadi aku memakai ini, aku pukul-pukul kayak gitu. Sama ini juga udah jadi, ini nggak apa-apa, masih sisa sedikit, nanti akan aku uwerkan di sini ya, akan aku tutupi dengan ini, jadi dia nggak berbahaya. Ini biar kelihatan lebih rapi. Nih aku mau mukul-mukul. Aku punya, jadi pukulan ini sebenarnya adalah tempat gelang,
tadi aku gunakan untuk memukul-mukul, ternyata ininya patah. Nggak apa-apa lah. Nah, kenapa kok dipukul-pukul? Biar dia itu lebih slim kayak gitu. Karena kalau nggak dipukul-pukul, dia itu kan bentuknya menebal. Nah, kalau dipukul-pukul dia lebih kecil. Nah, lebih tipis. Ini udah, kecuali di bagian sini ya. Bagian sini ini yang masih tebal. Tapi memang tadi kawatnya dia lebih banyak daripada bagian lainnya. Ini aku mau bikin aksesoris bros ya kakak ya. Terima kasih banyak kakak yang sudah like. Nah, ini udah selesai, tinggal kita pasang mutiaranya. Jadi ini yang akan aku gunakan untuk belakang karena kan dia lebih kelihatan base-nya itu ya, dasarannya ya. Jadi biar nggak terlalu, kalau di atas kan lucu kayak gitu. Kalau di atas pengenku yang awur-awur. Nah, ini udah aman. Bentar aku tambahin satu kali lagi. Nah, ini aku udah menghabiskan kawat. Nah, ini aku gunakan yang pendek untuk membuat ini. Jadi biar nanti dia semakin kokoh. Kalau jam segini itu di komplek sepi, anak-anak udah pada sekolah. Jadi kayak ya sepi banget. Nih. Nah, kayak gini aja. Ini ada yang kecil-kecilnya, nggak usah diikutkan, nanti taruh di atas untuk ditutupi. Kalau di bawah nanti takutnya itu bisa melukai pemakai kayak gitu. Nah, ini kan tadi ada nih yang kecil-kecil, bisa kita satukan. Biasanya kalau misalnya ada yang ujung-ujungnya ini kan berbahaya ya, kalau terkena kulit, misalnya kita nggak pernah memegang kawat tembaga terus kita belajar untuk membuat bros dari kawat tembaga, itu biasanya gampang tertusuk karena memang dia itu setajam itu, lebih tajam daripada silet. Mungkin nusuknya kecil tapi sakit. Nah, ini udah selesai, bisa aku pipihkan lagi. Ini udah. Nah, sekarang aku akan memasang aksesorisnya. Ini aku ambil kawatnya panjang ya, sekitar mungkin 70 cm, 80 cm aku ambil. Ini akan aku gunakan untuk, ini aku mau masih ngasih hiasannya di sini nih. Nah, kalau misalnya mau membuat itu jangan yang terlalu rapat biar ini mudah dimasukkan. Jadi kayak kita tuh nanti kayak menjahit gitu. Kalau misalnya terlalu rapat, yang akan terjadi ya ini kawat yang untuk menjahit itu nggak bisa dimasukkan. Kasian, nggak jadi kalau misalnya nggak bisa dimasukkan. Terima kasih banyak kakak. Sekalinya memasukkannya sama tempatnya, jadi dia aku mau membuat ininya 3 aja nanti kawat tembaga. Apa ini aksesorisnya? Kayaknya bagus 3 nih. Ini udah ya. Ini kawatnya kita luruskan dulu. Ini udah ada 2. Langsung kita masukkan dua-duanya di satu.
1 mutiara air tawar. Ini pas ya untuk 2 kawat ya, kalau 3 kayaknya enggak cukup. Jadi ini tinggal ya kesana kemari kayak gitu. Ini dimasukkan lagi. Terima kasih kakak yang udah masuk ke liveku. Jadi setiap jam 8:30, jam 8 sampai 9-an itu aku akan live membuat aksesoris handmade. Berupa, kalau ini yang aku bikin itu berupa gelang, bros kayak gitu ya. Jadi yang akan aku bikin yaitu gelang bros dengan berbagai macam variasi. Ini nanti bisa ditarik. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Ini didekatkan aja kayak gitu. Kalau nggak bisa didekatkan karena terlalu rapat bikin pertama kalinya ya mau nggak mau harus dijauhkan. Ini aku membuat bros ya kakak ya. Aku membuat brosnya dari kawat-kawat ruwet yang aku punya. Bahannya itu kawat tembaga. Nih jadinya seperti ini. Dalam pembuatan bros aku mau cerita nih. Jadi ketika mengikuti HKN hari apa ya, yang lingkungan kayak gitu, memperingati hari lingkungan ya, itu aku diajak salah satu teman untuk ikut mengisi bazar, mengisi pamerannya di peringatan hari itu. Aku lupa. Terus ada beberapa orang yang tanya, "Kak, adakah bros yang paling jelek?" Aku tanya, "Hah, buat apa? Kenapa tanya bros yang paling jelek?" Karena memang jujur ya, aku punya bros yang paling jelek. Sebenarnya itu enggak jelek. Aku cuman salah. Jadi gini, kalau misalnya aku memasang peniti, ini penitinya seharusnya di kanan. Karena nanti kita makainya kan kayak gini kayak gitu ya. Kalau misalnya kebiasaanku tuh seperti itu. Nah, bros itu aku masang penitinya kebalik. Jadi dia menghadapnya ke atas tapi kepalanya di sini. Jadi nanti masangnya tuh ke kiri kayak gitu. Nah, itu merupakan menurut aku itu produk gagal. Produk gagal itu produknya ya seperti itu, handmade kayak gitu ya. Antara satu dengan yang lainnya berbeda, cuman kayak jadi jelek kayak gitu di mataku itu. Dia tanya, "Ada nggak bros yang paling jelek?" "Hah?" Aku bilang gitu. "Kenapa tanya bros yang paling jelek? Beli aja yang cantik-cantik bagus." Katanya aku mau bawa oleh-oleh untuk mamanya kah, untuk temennya kah, aku lupa, tapi yang produknya itu jelek katanya gitu.
ya aku tunjukin itu produkku yang paling, menurutku yang paling jelek, aku bilang gitu. Katanya harganya berapa, 50, karena memang bahannya bagus ya, berkualitas kayak gitu. Aku mau merenovasi lagi, aku udah nggak mood kayak gitu kan. Katanya iya, aku beli kak, katanya. Jadi menurut dia produk yang jelek itu produk yang semakin unik. Penjualnya aja bilang jelek, berarti kan dia memang punya keunikan sendiri kayak gitu ya. Nah dari situ kayak oh ternyata produk jelek itu juga dibeli, enggak hanya produk bagus aja yang dibeli. Jadi produk-produk yang jelek yang aku bikin dulu ketika aku belajar membuat bros itu aku coba lihat-lihat lagi, dan kalau bisa ya udah langsung aku jual lagi. Nih jadinya kayak gini nih. Nah ini udah ya, aku cuman memakainya 3 aja biar dia unik, penasaran kenapa kok hanya 3 padahal ada yang banyak kayak gitu, nggak apa-apa ya. Nah ini sekarang waktunya kita memasang peniti. Penitinya aku memakai ukuran yang 3 cm, soalnya yang 3 cm itu lebih bagus untuk boros ini. Jadi kayak gini aku kadang membuat netting gagal ya. Kalau ini berhasil cuman belum aku selesaiin, itu aku gunakan untuk case-nya tadi. Ini lihat, nah ini penitinya tajam. Biasanya aku sebelum memasang peniti itu harus memastikan penitinya tajam dulu, karena kan barangnya udah, harganya udah lumayan ya, timbul nanti penitinya nggak tajam, itu kasihan nanti pembeli. Nah seperti ini ya, ini nanti ada di, kalau kita pasang ini ada di sebelah kanan, ini ada di sebelah kiri, dan kepalanya kita pasang di sebelah kiri. Masangnya seperti ini. Nah ini akan langsung aku masukkan lagi ke sini. Ini aku mau tadi memanfaatkan sisa kawat yang aku gunakan untuk itu ya. Nah ini nih kayak gini nih, kalau misalnya rapat itu kita bingung mau masukkannya kemana. Itu yang aku maksud, nanti apa tadi, jangan kerapatan. Ini sambil mencari lubang ya, aku masukkan. Nah ini terus aku masukkan lagi dari atas ini. Jadi aku nanti mau masangnya seperti ini. Oh, berarti seharusnya aku memasangnya di sini. Sebenarnya di sini juga bisa ya. Tapi nanti kalau aku masangnya di belakang, seharusnya kayak gini nih masangnya. Ini titiknya ada di sini. Ntar sambil kita cari ya, guys, di mana memasukkan ini. Ini adalah salah satu alasan kenapa jangan terlalu rapat. Aku aja udah nggak terlalu rapat, tapi ternyata dia susah mencari celah untuk buat pasang peniti ini. Nah ini langsung double 2 kayak
gini ya. Nah, kalau udah double 2 langsung deh kita masukkan lagi. Di sini aja langsung, nggak apa-apa dia panjang dari atasnya. Nanti dia yang ini kan panjang nih dari atas, nggak apa-apa. Nah sekarang kita bikin lagi satu, masukkan lagi. Ini yang nanti akan membuat pendek sehingga tidak oglak-aglik kayak gitu loh si peniti itu. Nah, ini juga harus yang pelan-pelan nariknya, karena kalau enggak dia bisa ruwet. Mungkin kayaknya itu udah ruwet ya. Nah udah loh, ini dekat, kita tarik, udah kita pasang. Kita masukkan lagi ke lubang ini. Pokoknya kita cari, kita masukkan aja ke lubangnya sampai dia tertembus. Dan memang membuat bros ini nih menurutku susahnya ada di sini. Karena kita tuh harus jeli dalam mencari celah biar si kawat yang lagi ini nih masuk kayak gitu. Nah ini udah masuk satu, kita masukkan lagi yang satu. Nggak harus sama lubangnya keluarnya ya, yang penting dia masuk dari satu lubang ini, keluarnya terserah mau yang di mana. Itu nggak masalah. Sudah masuk lagi. Ini udah bisa nih. Dia masih oglak-aglik, tapi kalau nanti ininya udah dipasang di sini dia akan jadi kencang. Jadi ini kan udah nih, biar nggak melukai bisa ditutup dulu, kita arahkan ke arah sini. Nggak apa-apa, langsung ditarik aja. Misalnya pengen dibuat ukuran bulu kemana-mana terserah, boleh. Jadi bros ini nih sakarepmu, suka-suka mau seperti apa silahkan. Tapi memang kenapa kok langsung 2, biar nanti itu kita aku pribadi itu biar nanti nggak harus mencari lubang lagi untuk mengaitkan peniti ini dengan brosnya. Jadi kalau misalnya satu itu dia kurang kencang, lebih baik tuh kayak yang 2 seperti ini langsung, itu yang kencang. Ada lagi sih sebenarnya ukurannya digedein yang untuk memasang peniti, tapi kalau ukurannya gede itu kayaknya nanti untuk memasukkannya lebih susah lagi. Ini kan aku pakai ukuran 0,3 si kawatnya ini, yang ruwet yang tadi kita ruwet itu yang ukurannya 0,3. Kalau biasanya rata-rata ukurannya kawatnya 1 mm. Nah ini ruwet ya kayaknya ya. Ini kalau aku tarik bisa semoga nggak putus. Kalau putus tuh kayak harus bikin 2 lagi kayak gitu. Ini aku bikin bros ya kakak, dari keruwetan kawat-kawat yang aku gunakan untuk bikin aksesoris handmade. Nah nih selesai, jadi dia udah nggak oglak-aglik nih, udah terpasang paripurna di situ. Nah kita tutup. Ini adalah bros sebenarnya untuk meluruskan kawat. Nah
Nah ini masih ada sisa kan. Nah sisanya itu kita jalankan aja kemana-mana, nggak usah takut, nggak usah panik. Nih kalau aku gunakan untuk menutupi yang sini nih. Nah ini masih kelihatan kawat-kawatnya ya, yang lainnya kan kayak tertutup nih, yang ini nih belum, jadi ini akan aku gunakan di sini. Nah tinggal dimasukkan, tarik, masukkan, tarik, itu aja sampai selesai. Mau dibawa kemana juga boleh. Ini brosnya semakin unik karena yaitu suka-suka, tapi walaupun suka-suka tetap bahannya berkualitas. Nih keunikan kawat tembaga lain itu dia, kalau ini kan kawat tembaganya kawat tembaga berenamel ya. Ada kawat tembaga yang biasa, ada kawat tembaga yang berenamel. Biasanya kawat tembaga itu ada di dalam kabel-kabel. Aku kalau beli itu biasanya ada gulungan yang seperti ini. Ini 0,7 ukurannya. Ada gulungan yang seperti ini 0,6. Jadi aku punya ukuran 0,3, 0,4, 0,6, 0,7, 0,8, dan 1. Yang enggak punya 0,5 dan 0,9. Belum beli, kayak itu belum tahu nanti untuk apa kan. Ini sisa sedikit aja. Ada juga yang gulungannya itu seperti ini 1/2 kilo. Ini yang ukurannya 1 mm. Itu hanya untuk pamer ya, pamer kawat tembaga. Terus biasanya kalau beli itu aku dalam bentuk 1/2 kilo, karena kalau beli per on per meter itu mahalnya minta ampun. Kalau per on itu biasanya ada yang sampai 85.000 1 on. 1 on itu cuma sedikit ya. Nah jadi belinya, aku malah pengennya lagi belinya dalam bentuk kiloan lagi. Nah biasanya yang menyediakan tuh nggak setiap toko listrik menyediakan kawat tembaga yang berenamel. Kalau mereka menyediakan tuh kawat tembaga ya, yang kawat tembaga kayak gitu, yang biasa warnanya pun tembaga yang hitam-hitam itu ya. Kalau ini memang aku milihnya warna yang rose gold. Nih udah selesai, udah cantik. Tinggal aku mau masang peniti untuk yang satunya lagi. Nih ini udah selesai ya. Terus ini mau diapain ini nih? Ini kan nggak berguna kayak gitu. Bukan nggak berguna, nanti kita akan potong di tempat-tempat yang bukan tersembunyi ya, tapi dia aman, jadi nggak melukai tangan nanti si pemakai, sama nggak melukai kain dari yang tempat dia disematkan di mana. Karena ada yang bisa disematkan di baju, nggak hanya kerudung nih, nggak hanya berjilbab nih yang bisa memakai bros ini ya, peniti ini, jadi bisa dipakai oleh siapapun. Nah udah, ini kan udah tertutupi ya. Nah ini bisa kita buang, kita tarik dulu baru kita potong. Nah ini udah. Nah ini udah nggak kerasa nih.
Jadi cara dia ngumpet kayak itu, ditaruh di salah satu, terus kita kita tekan. Nah, udah jadi. Guys, yang kita bikin ini. Nah, sekarang kita mau bikin yang ini udah jadi 5 ya. Kita mau masang peniti untuk ini juga sama, membutuhkan peniti ukurannya 2,5 cm. Sebentar, aku cari penitinya. Aku punya peniti banyak tapi ukurannya enggak 2,5 cm. Yang 2,5 cm itu ukurannya sisa sedikit saja. Nih. Ini lancip ya. Ini aku memakai peniti yang grade A. Jadi peniti itu ada macam-macam. Yuk kita tarik lagi. Ini dari kawat ruwet. Kita tariknya yang dari panjang aja nih. Yang masih panjang-panjang ini masih bisa digunakan. Tapi kalau udah pendek-pendek itu nanti akhirnya dibuang. Ya biar nggak terbuang, karena dia kalau misalnya melukai kulit itu bahaya ya. Bisa langsung nancap kayak gitu loh. Nah bentuknya nanti seperti ini. Jadi ini yang di sebelah kanan, nanti kalau kita pakai ini yang di sebelah kiri. Jadi kepalanya aku taruh di sebelah kiri. Ini aku mau masang kepalanya dulu kayak gini ya. Oke. Nah ini terlalu padat, masukinnya di mana nih kalau terlalu padat kayak gini? Dia terlalu padat, jadi kita cobain masang ya. Aku nggak bisa memasukkan ke situ, jadi aku mau nyari celah agar dia nggak terlalu ke pinggir ke kiri kayak gitu. Ini guys, nggak bisa nih. Ayo kita cari lagi celahnya biar bisa masuk. Ini kadang kalau misalnya kita pas ada pembeli ya, terus ditawarnya itu bikin sakit hati kayak gitu tuh, rasanya kayak nggak tahu perjuangannya. Kalau aku tuh bikinnya sampai harus melotot matanya, sampai harus berdarah-darah tangannya pas bikin, itu rasanya kayak sakit hati kayak gitu. Nah ini udah bisa, kita tarik lagi nih. Ini udah kayak gini ya. Sekarang saatnya kita, seharusnya sih aku tadi pengennya tadi di sini kepalanya, tapi
ya nggak apa-apa, tapi ini kurang panjang. Kalau nanti terlalu dipakai di sini dianya oglek-oglek loh. Apa aku pakai peniti aja yang panjang ya? Jadi selain peniti yang ukurannya 3 itu, aku punya peniti yang ukurannya 3,5 cm. Nih, ini ukurannya peniti 3,5 cm. Dia lebih panjang. Aku mau pakai ini aja. Nih, kalau ini kan panjang nih, biar dia bisa di sini sampai sini. Kalau ini terlalu kecil, oke, kita bongkar lagi aja. Kalau tak putus, udah nggak double 2, nanti nggak bisa digunain olehnya. Nah, membongkar itu lebih gampang daripada memasang. Begitu ya, sama kayak kalau kita buka bungkus kado, bongkar kadonya itu lebih cepat daripada kita bikin kadonya. Ini juga sama ya, ini grade A ya, ini nggak apa-apa wis. Nah ini kan panjang nih, jadi nanti biar balance antara kanan sama kiri. Kalau yang tadi kebalik, kebalik aku masangnya. Kalau yang tadi itu nanti dia akan terlalu mereng ke sebelah kiri, jatuhnya itu kayak degling kayak gitu loh. Degling tuh apalah. Nah ini udah, tinggal kita keluarkan di sini. Nah, terus ini aku dari bawah ya, ini aku dari bawah akan aku ini ke sini, ke mana ini, ke base nya dulu biar dia semakin kuat. Terima kasih banyak yang udah masuk ke roomku ya. Nah, sekarang kita masukkan ke lubang satu-satu aja masukinnya ya, kayak tadi, sambil mencari celah. Karena kalau 2 sekaligus tuh kesusahan, lebih susah kayak gitu. Nah, ya lo jadi. Terus udah deh, ini kita tarik. Boleh langsung ditarik memanjang ke sini kayak gitu. Kalau cuma satu harus berkali-kali kita nguwernya, jadi kayak gimana gitu. Enakan langsung memakai kawatnya di double. Ini saranku sih, saranku untuk yang mau mencoba membuat bros seperti ini. Atau kalau misalnya udah punya kawatnya yang ruwet nih, yang ruwetisasi, ayo kita manfaatkan kawat yang ruwet itu sehingga tidak terbuang. Karena kalau misalnya nih, ini aku masih punya banyak ya, karena aku belajar main kawat itu sejak tahun 2018 kah 2019 kayak gitu. Itu udah main kawat, tapi mungkin udah banyak yang aku simpan karena kan ini memang bahaya ya. Kalau misalnya dibuang di tempat sampah, takutnya itu kena petugas, kena orang-orang yang mencari di tempat-tempat sampah, di TPA. Kalau misalnya aku buang, aku bakar juga kayaknya nggak terbakar, jadi aku bingung. Jadi selama ini ketika aku bikin aksesoris, kawat-kawat yang nggak terpakai itu, yang sisa-sisa itu, potong-potongan karena kepanjangan kah atau bagaimana, itu biasanya aku kumpulkan ada di gudang. Nanti aku mau cari biar
bisa membuat bros yang amburadul seperti ini. Malah kayak ininya tuh semakin banyak gitu. Nah, masuk nih, ini udah selesai nih, udah nggak uklak-aklik nih, udah awet. Kalau misalnya pengen aku pengen kayaknya kurang awet nih, kayaknya kurang keras kayak gitu, bisa didobeli lagi, memasukkan salah satu ujungnya. Jadi ini kan masih ada sisa panjang ya. Nah, kayaknya enak kalau misalnya aku dobeli lagi di sini. Jadi tuh dia biar bener-bener kuat kayak gitu terpasangnya, jadi dia nggak tambah uglak-aglik gitu. Nah, ini udah jadi, tinggal aku mau menghabiskan sisa kawat yang aku tarik-tarik ini ya. Ini aku mau habiskan di samping-sampingnya aja, sambil untuk membuat menutupi kawat sekelilingnya, jadi kayak menjahit sekelilingnya gitu loh. Nah, kawat yang ruwet itu bukannya ini udah keriting nih kawatnya nih, biar nggak keriting dia bisa kita tarik dengan alatnya. Ini adalah tang untuk meluruskan kawat. Nah, udah lurus kan, dia nggak patah tapi tangnya itu jadi belurus, jadi melurus. Aku dulu belinya sepaket, kalau beli satuan aku nggak tahu. Nah, udah jadi, ini udah bisa dipakai. Ini kita bisa lempar ke atas, ke bawah kayak gitu ya. Nah, ini udah jadi. Kayaknya udah nggak butuh lagi ya. Nah, sekarang waktunya aku mau ngumpet ke kawat untuk aku potong. Jadi aku punya kucing guys, kucingku tuh di depanku. Mereka penasaran sama yang aku bikin, pengen melihat. Nah, ini udah aku tarik, kita potong. Potongnya ini aja di sini. Sebenarnya ini adalah triknya kita gimana biar dia itu nggak terlalu terlihat. Mau dimanapun tempatnya dia memotong silahkan kayak gitu. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk membuat bros lagi. Nih, udah jadi bros ruwet yang terbuat dari kawat-kawat ruwet. Nih, ternyata brosnya cantik. Nih, kayak gini ya. Nih, jadi guys, jadi bros ruwet dari kawat-kawat ruwet. Terima kasih banyak yang sudah masuk ke roomku ya. Besok aku akan live lagi jam 8 sampai jam 9 seperti ini.
Nanti akan aku sematkan di keranjang kuning kalau sudah aku foto-foto ya. Oke, thank you, terima kasih banyak. See you, bye bye. Assalamualaikum.